Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosio Malik. Kali ini kita akan mencoba membahas kajian sosiologi di SMA ya. Kajian sosiologi ini ada di kurikulum Merdeka fase F, yaitu tepatnya di kelas 12. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah materi tentang perubahan sosial ya. Kita tahu bahwa dalam hidup ini pasti tidaklah statis gitu ya. Kita tahu bahwa kehidupan itulah dinamis, maka perubahan itu adalah suatu keniscayaan, atau bahwa ada orang mengatakan di dunia ini tidak ada yang tetap, tidak ada yang ajek gitu ya. Yang tetap itu apa? Ya perubahan itu sendiri. Artinya apa? Perubahan itu adalah suatu keniscayaan karena manusia itu dinamis, masyarakat itu dinamis, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial juga dinamis seperti itu. Nah, maka untuk kali ini kita akan coba bahas mengenai perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Nah, kita tahu bahwa fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, teman-teman semua pasti merasakan apa yang terjadi hari ini itu berbeda dengan apa yang terjadi pada saat kita kecil ya. Atau apa yang pernah kita rasakan, kita alami sejak kecil sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena ada yang berubah ya. Karena ada yang mengalami perubahan. Sebagai contoh, dulu kita misalkan bermain kelereng. Apakah anak-anak kecil saat ini masih bermain kelereng? Barangkali masih. Tapi apakah semuanya masih seperti itu? Sudah tidak lagi. Mainnya berbeda. Nah, fenomena-fenomena itulah yang kemudian kita maknai sebagai sebuah perubahan. Maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa dinamis ini selalu pasti akan menginginkan perubahan. Nah, perubahan ini seringkali ya didasari oleh berbagai macam faktor ya. Setidaknya dalam kacamata sosiologi ada beberapa tokoh sosiologi yang kemudian memahami atau memaknai perubahan itu sendiri menurut perspektif mereka. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama menurut Kingsley Davis misalkan, dia mengatakan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan tentang struktur dan fungsi sosial. Misalkan era internet ya mengubah pola hubungan masyarakat dalam berinteraksi ya. Misalkan dulu kalau kita berinteraksi harus tatap muka, sekarang sudah tidak lagi karena ada media yang kemudian memudahkan untuk berinteraksi. Kemudian Selo Sumarjan mengatakan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan-perubahan tentang lembaga-lembaga sosial ya. Misalkan lembaga ekonomi gitu ya, yang dulu lembaga ekonomi kita kenal hanya pasar tradisional, kemudian sekarang sudah berbeda lagi, berubah misalkan menjadi aplikasi belanja online dan lain sebagainya. Itu menurut Selo Sumarjan. Kemudian menurut William Cockburn mengatakan bahwa perubahan sosial ya di dalamnya ada perubahan kebudayaan, baik itu kebudayaan yang berwujud atau material, yang seringkali perubahan material itu kemudian mempengaruhi kebudayaan imaterial atau tidak berwujud. Misalkan tadi, kalau misalkan dulu ada pasar tradisional kemudian berubah menjadi marketplace online dan lain sebagainya, maka perubahan wujud itu kemudian mempengaruhi perubahan tentang kebiasaan masyarakat ya. Misalkan kebiasaan belanja masyarakat dan sebagainya. Itu menurut William Cockburn. Kemudian menurut Robert McIver mengatakan bahwa perubahan sosial ini melihatnya sebagai sebuah keadaan yang mengganggu hubungan dan keseimbangan sosial ya. McIver itu melihat bahwa perubahan itu seringkali mengganggu keseimbangan dan hubungan sosial. Karena apa? Dengan ada yang berubah pasti akan ada dua variabel yang kemudian saling berbenturan ya. Misalkan munculnya ojek online gitu ya, akan memicu konflik dengan ojek konvensional karena lahan pekerjaan mereka terganggu atau tersaingi dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian dimaknai sebagai perubahan sosial. Nah, dari tokoh-tokoh itu maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial itu adalah sebuah keadaan di mana terjadi perubahan dari suatu masa atau perubahan yang terjadi yang kaitannya dengan lembaga-lembaga sosial, kemudian pola interaksi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Itulah yang dikatakan sebagai perubahan sosial. Nah, ya kita lihat contoh-contohnya ya, contoh-contoh dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi ya. Kita tahu, silakan bisa lihat, perhatikan gambar-gambar yang ada di layar. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perubahan-perubahan sosial. Misalkan perubahan kebiasaan, perubahan dari habits ngegame, atau perubahan dari sistem bercocok tanam, perubahan dari sistem
membajak sawah dan lain sebagainya, atau perubahan dalam hal transportasi dan lain sebagainya. Itulah contoh-contoh perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah apa sih yang memengaruhi perubahan sosial itu? Nah, setidaknya perubahan sosial itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Kita akan bagi ada faktor dari internal dan faktor dari eksternal. Faktor dari internal itu artinya faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya apa? Adanya penemuan baru ya. Adanya penemuan baru di masyarakat itu kadang-kadang akan mempengaruhi perubahan-perubahan sosial. Misalkan penemuan teknologi dalam masyarakat akan mengubah cara hidup masyarakat itu. Kemudian selain itu ada konflik sosial ya. Konflik sosial dalam suatu masyarakat biasanya akan mengakibatkan perubahan-perubahan. Perubahan apa? Misalkan ya perubahan dalam hal interaksi yang tadinya hubungannya baik kemudian menjadi renggang dan lain sebagainya, atau perubahan-perubahan nilai dan lain sebagainya. Itu konflik sosial. Kemudian ada pemberontakan. Pemberontakan juga dapat mempengaruhi perubahan. Dengan pemberontakan biasanya ada yang berubah, misalkan kepemimpinan, kemudian sistem sosial di masyarakat bisa berubah. Kemudian ada dinamika penduduk. Dinamika penduduk dalam artian bertambah atau berkurangnya penduduk itu juga akan mempengaruhi perubahan. Selain faktor internal, faktor eksternal juga sangat berperan dalam mempengaruhi perubahan. Nah, faktor eksternal itu maksudnya faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Atau faktor yang di luar masyarakatnya. Misalkan apa? Bencana alam. Nah, bencana alam itu juga akan mengakibatkan perubahan dalam masyarakat ya. Misalkan berubah dalam hal cara hidup, berubah dalam hal infrastruktur yang mungkin hancur karena bencana alam dan sebagainya. Itu faktor eksternal. Yang kedua ada peperangan. Ya jelas ya, peperangan ini seringkali membawa perubahan karena apa? Peperangan itu kadang-kadang menciptakan trauma, menciptakan pandangan-pandangan yang masyarakat yang berubah, kemudian infrastruktur yang hancur itu juga mengubah masyarakat dan lain sebagainya. Selain itu, hal-hal eksternal lain yang mempengaruhi perubahan adalah adanya pengaruh dari kebudayaan lain. Ya, interaksi dari budaya lain terhadap budaya masyarakat tertentu itu juga akan memengaruhi perubahan. Masyarakat yang kemudian terbuka akan terpengaruh oleh budaya lain dan biasanya akan berubah budayanya dan meniru budaya lain. Itu kadang-kadang bisa seperti itu. Itulah faktor-faktor yang memengaruhi perubahan. Nah, kemudian ada lagi. Nah, dalam masyarakat itu terkadang ada masyarakat-masyarakat yang gampang berubah, tapi ada masyarakat-masyarakat yang susah berubah. Nah, maka kita lihat kira-kira apa yang mendorong terjadinya perubahan dan apa yang kira-kira menghambat perubahan. Nah, faktor-faktor yang mendorong perubahan itu yang pertama adalah adanya kontak dengan kebudayaan lain. Masyarakat yang kemudian ada kontak dengan kebudayaan lain biasanya akan lebih mudah atau terdorong untuk melakukan perubahan. Karena apa? Dia akan mempunyai pandangan baru, dia akan mempunyai referensi baru dari kebudayaan lain dan bisa jadi akan meniru atau mengakulturasikan dengan budaya lain. Kemudian yang kedua, ada sikap terbuka dalam masyarakat. Masyarakat yang terbuka biasanya akan menerima hal-hal baru sehingga dia akan punya sikap yang lebih permisif terhadap perubahan. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang tinggi. Nah, tingkat pendidikan yang tinggi ini kadang-kadang mempengaruhi orang lebih terbuka, lebih demokratis dan punya wawasan yang lebih tinggi sehingga apa? Sehingga mereka itu tidak takut dengan hal-hal yang di luar sehingga dia mampu beradaptasi bahkan bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal yang datang dari luar dan bisa menerima perubahan-perubahan. Kemudian adanya ketidakpuasan terhadap keadaan yang sebelumnya adalah masyarakat. Nah, biasanya faktor yang mendorong perubahan lain adalah masyarakat itu tidak puas dengan keadaan hari ini dan dia punya keinginan untuk berubah. Nah, ini yang kelima juga ada kaitannya dengan yang keempat, yaitu adanya keinginan masyarakat untuk berubah. Nah, itulah yang mendorong perubahan. Selain faktor yang mendorong perubahan, juga ada faktor-faktor yang menghambat perubahan. Nah, apa saja faktor yang menghambat perubahan? Nah, yang pertama adalah ini, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, ya. Jadi tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat lain sehingga tidak ada referensi sehingga susah untuk melakukan perubahan. Yang kedua, sikap masyarakat yang tertutup dan tradisional. Masyarakat yang terikat oleh tradisi dan tertutup, tidak mau menerima, tidak mau bergaul dengan kelompok lain, biasanya akan susah mengalami perubahan.
Kemudian tingkat pendidikan yang rendah. Nah, tingkat pendidikan rendah ini kadang-kadang ya mengakibatkan wawasan dan pengetahuan masyarakatnya rendah, sehingga referensi melihat perubahan itu menjadi sedikit, sehingga ketika mengalami perubahan dia ada ketakutan. Nah, seperti itu. Yang keempat, ada kepentingan yang tersembunyi. Nah, biasanya ini kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan-kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan sebagainya. Biasanya ini takut terjadi perubahan, karena kalau terjadi perubahan maka kepentingan dia akan terganggu. Nah, itu seperti itu. Kemudian berikutnya ada rasa takut terjadi kegoncangan apabila terjadi perubahan. Kadang-kadang masyarakat yang kemudian menolak perubahan itu karena disertai rasa takut bahwa jangan-jangan kalau berubah nanti masyarakatnya akan terganggu, akan kacau dan sebagainya, sehingga ini yang akan menghambat perubahan. Kemudian faktor berikutnya yang menghambat perubahan adalah adanya prasangka terhadap budaya luar, ya. Jadi prasangka negatif terhadap budaya luar akhirnya apa? Akhirnya menghambat terjadinya perubahan. Orang itu kemudian curiga terlebih dahulu terhadap budaya luar, sehingga tidak ada saling belajar, tidak ada saling akulturasi, yang akhirnya tidak atau susah untuk mengalami perubahan. Kemudian yang terakhir adalah adanya keterikatan pada adat yang masih kuat. Ya, biasanya ini ada kelompok-kelompok tradisi yang masih memegang teguh adat dan lain sebagainya, bahwa adat itu harus dipertahankan sekuat mungkin, sehingga kalau ada hal-hal baru yang akan mendorong perubahan pasti akan ditolak. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial. Oke, saya pikir itu teman-teman terkait dengan perubahan sosial, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan di video penjelasan terkait dengan perubahan sosial yang lainnya. Terima kasih.